Selamat pagi pemirsa, tinggal sepekan lagi pelaksanaan rangkaian debat calon presiden dan calon wakil presiden akan dimulai. Namun kontroversi tengah menyelimuti ketidakpastian format debat yang menjadi titik berat dalam masa kampanye Pilpres. Berbeda dengan debat Pilpres 2019, kali ini KPU meniadakan debat tunggal baik Capres maupun Cawapres. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 4 Desember 2023 dengan tema Debat Tunggal Ajang Pembuktian bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Ya, agak flu dikit. Agak flu dikit karena perubahan cuaca ya. Ya. Tapi kita akan bicarakan soal debat tunggal. Apakah ini memang sesuatu yang akhirnya berubah dibandingkan tahun-tahun pemilu-pemilu yang lalu atau tidak? Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Kohar dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 4 Desember 2023, debat tunggal ajang pembuktian. Debat tunggal ajang pembuktian. Tinggal sepekan lagi pelaksanaan rangkaian debat calon presiden atau Capres dan calon wakil presiden atau Cawapres akan dimulai. Namun kontroversi tengah menyelimuti kepastian format debat yang menjadi titik berat dalam masa kampanye pemilihan presiden tersebut. Awalnya tidak ada yang aneh ketika pada akhir November Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyatakan telah menetapkan jadwal 5 kali debat pasangan calon. Penetapan itu sekaligus menepis isu bahwa penyelenggara pemilu tidak menyelenggarakan debat pasangan Capres dan Cawapres. Komisioner KPU lantas membeberkan format debat, mulai dari tema hingga peserta debat. Lewat penjelasan yang sambil lalu, ternyata ada perubahan cukup mendasar bila dibandingkan dengan format debat pada Pilpres 2019. Entah terinspirasi bisikan siapa, KPU kali ini meniadakan debat tunggal baik Capres maupun Cawapres. Dalam format debat mendatang, saat debat Capres, Cawapres tiap-tiap Capres akan mendampingi. Demikian pula ketika debat Cawapres, Capres mereka turut tampil. KPU berdalih, itu tidak menyalahi peraturan KPU atau PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Ketentuan tersebut mengatur 5 kali debat dengan rincian 3 kali untuk Capres dan 2 kali untuk Cawapres. Menurut KPU, dalam debat Cawapres misalnya, Cawapres tetap menjadi aktor utama dengan porsi bicara yang dominan. Tentu saja, Capres yang mendampingi bisa membantu dalam debat. Untuk apa tampil mendampingi bila hanya diam sambil sesekali mengangguk-angguk atau bertepuk tangan? Format seperti itu lantas memancing kecurigaan sebagai pesanan salah satu pasangan Capres dan Cawapres. Jelas, yang paling diuntungkan dari format ini ialah calon yang mungkin lemah dalam memaparkan gagasan ataupun mempertahankan argumentasi. Lebih parah lagi jika calon yang bersangkutan maju dengan penguasaan visi, misi, hingga program yang ia dan pasangannya tawarkan untuk rakyat sangat lemah. Bagaimana pemilih bisa menilai penguasaan calon bila tidak melalui debat tunggal? Kita perlu mengingatkan KPU bahwa presiden maupun wakil presiden memiliki peran yang sama-sama penting meski tidak setara. Dalam hal ini, Wapres yang paling sering dianggap sekadar ban serep. Tugas wakil presiden sesungguhnya sangat strategis. Dalam tatanan negara yang menganut sistem presidensial, presiden dan wakil presiden saling membantu, mengisi, serta melengkapi dengan presiden sebagai pelaksana utama. Pasal 12C Undang-Undang 1945 menjelaskan bahwa wakil presiden membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya dan dapat diberikan tugas khusus oleh presiden. Selain akan menjadi pengganti presiden jika terjadi kekosongan jabatan karena kematian, pengunduran diri, atau alasan lainnya, wakil presiden juga penting dalam konteks ketahanan sistem karena menjadi semacam lapisan keamanan tambahan.
Wakil Presiden juga dapat memberikan dukungan strategis kepada Presiden dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Ia bisa berperan sebagai penasehat di lingkaran kepresidenan. Untuk itu, diperlukan cawapres yang mumpuni, bukan kaleng-kaleng. Debat tunggal cawapres sebagaimana capres diperlukan untuk menunjukkan kemampuan calon, paling tidak dalam penguasaan visi dan misi bahwa program yang mereka rencanakan bukan omong kosong. Dalam debat itulah argumen program kerja untuk pertama kalinya diuji. Bila alasan KPU agar debat memperlihatkan seberapa baik kerjasama antara capres dan cawapres, tidak perlu dengan meniadakan debat tunggal. Cukup menyelipkan format tampil bersama di satu atau dua agenda debat. Jangan menghilangkan kesempatan bagi capres dan cawapres mengerahkan kemampuan sepenuhnya dalam membeberkan gagasan memajukan bangsa. Pemilih juga berhak mendapatkan gambaran selengkapnya mengenai kepiawaian mereka lewat debat sebelum menentukan pilihan. Itulah bentuk penghormatan kepada pemilih. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Kohar, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat politik Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat pagi. Pagi, Bung. Ya, Bang Ray, ada kontroversi nih terkait dengan rencana debat Capres-Cawapres. Tapi pertanyaan pertama saya ini, sebetulnya dari sekian pemilu yang ada, debat Capres-Cawapres ini menentukan tidak sih, terutama untuk apakah keterpilihan seseorang itu dipengaruhi juga oleh debat ini? Pengalamannya seperti apa, Bang Ray? Kalau efeknya sih ada ya, cuma besar apa tidak tergantung situasinya ya. Oke. Kalau misalnya kita belajar dari Pilkada DKI Jakarta, efek dari debat itu sangat besar, khususnya bagi Anies Baswedan ya saat itu gitu ya. Dan juga drastis menurunkan dukungan orang terhadap AHY. Kalau kita berkaca pada Pilkada di DKI ya saat itu, AHY drastis turun, tiap kali debat elektabilitasnya menurun gitu loh. Sementara Anies tiap kali debat elektabilitasnya naik gitu. Nah, di Pilpres 2019 yang lalu juga begitu kan. Salah satu efek elektoral Jokowi itu karena 2 atau 3 kali misalnya Prabowo dianggap nggak mumpuni di dalam debat itu gitu ya. Dan sebelumnya itu orang menyangka Pak Ma'ruf Amin akan kurang perform ya di dalam debat itu. Kenyataannya menakjubkan gitu, dan itu menarik simpati publik kan gitu. Jadi kalau disebut apakah ada, cuman ya skalanya kita nggak tahu berapa persentasinya gitu ya. Ya, kalau melihat signifikansi efek dari debat ini, apa yang Bang Ray dapati dari motif KPU yang memutuskan tidak ada debat tunggal? Itu dua-dua orang itu, calon RI 1 dan RI 2 akan sama-sama berdiri dan sama-sama bisa bicara. Itu motifnya apa KPU, Bang Ray? Iya, saya sendiri kurang tahu. Padahal kan mestinya KPU juga tahu dong bahwa salah satu yang paling dinantikan oleh publik saat ini adalah debat antar cawapres itu kan sebenarnya gitu. Orang betul-betul ingin melihat itu. Kalau orang melihat Pak Prabowo kan orang udah paham lah ya kan. Udah ini kan ketiga Pak Prabowo mengulangi tema yang lama kan sebenarnya gitu. Apakah jadi orang terlalu menunggu itu kalau capresnya, tapi kalau capresnya benar-benar ditunggu oleh masyarakat gitu. Nah, ada sinyalemen atau sasus lah ya, saya bilang begitu Bang Ray, bahwa ada paslon yang khawatir kalau kemudian personelnya berdiri sendiri dan bicara sendiri, tidak didampingi oleh pasangannya. Itu benar apa tidak sih, Bang Ray? Iya, bisa juga kan, bisa juga ada itu, sehingga kemudian ya ada model ya seperti yang diusung oleh KPU gitu. Iya, modifikasi ini sebetulnya masih ranah yang dimungkinkan dilakukan oleh KPU. Tapi ya mestinya tuh modifikasi itu juga harus melihat apa yang menjadi kebutuhan publik.
Nah sekarang yang jadi kelihatan jadi tema publik itu adalah debat cawapres, bukan debat capres gitu loh. Karena ada perbedaan kualitas dari 3 cawapres atau seperti apa kalau Anda lihat Bang Rey? Ya kita tentu tidak bisa mengklaimnya dari sekarang gitu ya. Nah cuma kan kalau dilihat dari keserian mereka, itu kan kandidat yang paling jarang terlibat debat-debat itu kan kelihatan ada di paslon 02 gitu. Banyak forum yang mereka tinggalkan gitu ya. Kemudian seperti sekarang misalnya udah masuk hari keberapa nih? Udah hari keempat apa kelima ya dari kampanye gitu. Kenyataannya ya mereka masih lebih banyak bagi-bagi susu dan makan gratis gitu ya kan, ketimbang menyampaikan apa yang menjadi visi mereka gitu. Nah oleh karena itulah kemudian orang berpikir loh ini 02 nih gitu, padahal belum tentu juga kan sebenarnya ya. Iya. Bisa jadi kan KPU dapat inspirasi sendiri begitu ya. Makanya karena kan situasi ini sudah sedikit banyak membuat citra 02 itu agak negatif gitu. Baik. Nah oleh karena itu harusnya menurut saya supaya tidak ada semacam diskriminasi efek dari isu, nah KPU kembali ke format awal gitu loh kira-kira. Format awal berarti nanti ada debat capres sendiri, ada debat cawapres sendiri begitu ya? Ya, kalaupun mau digabung bisa 2 kali capres, 2 kali cawapres, 1 kali digabung gitu. Oke. Itu kita harapkan didengarkan oleh KPU. Untuk saat ini terima kasih pengamat politik Rey Rangkuti sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Bang Rey. Pertanyaan menggelitiknya itu Mas Kohar, apakah memang format KPU yang berubah ini diduga karena ada yang mempengaruhi, ada paslon yang memang tidak mau sendirian saja berdiri di panggung debat, sehingga kemudian KPU juga akhirnya mengubah formatnya? Ya kalau alasannya KPU kan katanya untuk melihat kekompakan supaya publik, supaya pemilih ini bisa melihat kekompakan antara capres-cawapres. Padahal logikanya bisa dibalik. Kekompakan juga akan bisa dinilai ketika masing-masing berdebat sendiri, berdebat tunggal. Akan terlihat apakah ada konsistensi antara apa yang disampaikan oleh cawapres dan yang disampaikan oleh para capres. Nah, ketika menjawab pertanyaan, apakah solusinya kira-kira sama atau modifikasi? Nggak apa-apa kalau modifikasi. Kalau yang capresnya bilang ke utara solusinya, sementara cawapresnya tiba-tiba ke selatan, bahaya. Itu kan berarti tidak kompak. Jadi untuk menunjukkan kekompakan, untuk menunjukkan keserasian, itu juga bisa dinilai dari ketika tiap-tiap calon itu sendiri-sendiri ketika berdebat. Ketika dia memberikan jawaban yang konsisten atas program-programnya, ketika memberikan jawaban yang jelas, solusi yang juga sama kira-kira, maka pada titik itu berarti pasangan ini bisa kompak. Nah, kita tidak mengerti sampai saat ini mengapa KPU memodifikasi itu. Padahal kan aturannya sudah jelas, peraturan KPU-nya juga sudah jelas, undang-undangnya sudah jelas. 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Nah, bukan berarti seenaknya sendiri misalnya debat tunggal tidak diadakan. Di Amerika Serikat kita saksikan bahwa presiden ada beberapa capres debat tunggal, antar capres antar cawapres kan juga ada. Mengapa? Ya karena memang isi kepala itu penting untuk diketahui oleh publik, biar publik tidak merasa dibohongi oleh janji-janji yang kelak amat sulit untuk direalisasikan, atau bahkan sangat tidak mungkin untuk direalisasikan. Karena itu penting bagi setiap pasangan calon untuk menunjukkan bagaimana mereka mampu menyampaikan gagasannya kepada publik dan mampu menerima tantangan apabila problem yang dihadapi nanti akan seperti ini loh. Nah, tantangannya seperti ini loh. Solusinya seperti apa? Menarik ini Mas Kohar, karena akhirnya tadinya saya sempat berpikir bahwa negara ini, bangsa kita ini masih bangsa yang menghargai ide, gagasan, dan memang benar-benar memilih pemimpin berdasarkan apa yang akan dilakukan, gagasan besar untuk bangsa ini. Tapi kalau melihat tendensi bahwa KPU pun mengubah format itu, mungkin karena
berharap bahwa akhirnya tidak kelihatan nih kualitas sesungguhnya dari seseorang ini. Akhirnya kan kita hanya berpikir bahwa ternyata bangsa kita ini bangsa yang suka gimmick, yang suka sesuatu yang vulgar begitu ya, ketimbang ide-ide. Karena tadi kan ada dikatakan ada pembagian-pembagian gratis begitu. Nah ini artinya apakah bangsa kita sudah mulai makin mundur atau seperti apa, Mas Kor? Ya, kalau kita lihat lintasan sejarah, para wakil presiden yang pernah dipilih di Indonesia, meskipun waktu itu kita belum demokrasi seperti sekarang, belum demokrasi langsung, tetapi setidak-tidaknya mereka adalah jago dalam berdiplomasi. Mereka adalah pemain-pemain kelas dunia. Muhammad Hatta, kelasnya dunia ya? Kelasnya dunia. Bung Hatta dalam negosiasi dengan Belanda. Seperti apa kita tahu sendiri. Beberapa kali gagasan-gagasan tentang Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, juga gagasan-gagasannya tentang demokrasi diakui oleh dunia. Ya, kita mengenal Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang juga bisa berdiplomasi dengan Belanda waktu zaman kemerdekaan, yang akhirnya kemudian memberikan Yogyakarta menjadi ibu kota ketika waktu itu Jakarta dikepung oleh Belanda. Kita melihat kualitas Adam Malik yang pernah menjadi Menteri Luar Negeri, yang kemudian juga mampu berdiplomasi. Jadi wakil-wakil presiden yang ada pada zaman-zaman ketika era itu adalah orang-orang yang tidak hanya pintar dalam mengadministrasi kebijakan, tetapi juga pandai dalam berdebat. Karena itu debat itu penting ketika kita ingin bernegosiasi. Kalau kita ingin menjadi pemain global, maka ya mulailah dari perdebatan kali ini. Kita akan membawa apa? Misalnya kita dikepung oleh Uni Eropa dalam kasus sawit. Sekarang baja nirkarat misalnya. Kalau kita dikepung seperti itu, maka ketika kita memiliki sosok pemimpin yang pintar berdebat, yang mampu mengartikulasikan kepentingan seluruh anak bangsa ini dalam dunia internasional, maka ya itu akan sangat membanggakan rakyat Indonesia dan akan sangat menguntungkan bagi seluruh anak bangsa di Republik ini. Jangan sembunyi begitu loh. Intinya jangan sembunyi, tunjukkan saja bahwa kami akan melakukan A, B, C, D. Publik yang akan menilai. Apakah memang juga ada motif bahwa mau memaksakan kebenaran ya, Mas Kor? Maksud saya begini, kan tiga paslon ini punya program masing-masing. Dan program-program ini kan harusnya bisa dibedah dengan logis, dengan kaidah-kaidah ilmiah, yang mana yang masuk akal, yang mana yang tidak masuk akal. Dan itu kan fungsi debat salah satunya adalah untuk saling membedah. Apakah program Anda ini make sense atau hanya bohong-bohongan saja supaya orang kepincut, suka dan akhirnya memilih, padahal sebenarnya nol besar. Nah itu kalau memang mau menghindari hal-hal seperti ini, apa manfaatnya berarti debat yang akan dilakukan KPU nanti nih? Ya, akhirnya publik menjadi pesimistis kalau formatnya seperti sekarang. Tetapi kita belum bisa melihat apa yang diinginkan oleh KPU, karena KPU kan berjanji meskipun didampingi, tetapi porsi bicara yang mendampingi sangat sedikit, sangat sedikit. Tetapi kan kalau sedikit itu adalah gongnya, ya tetap saja orang akan melihat capresnya, tidak akan melihat bagaimana cawapresnya. Mampu mengadaptasi apa yang menjadi visi mereka, visi misi mereka. Saya teringat dengan yang dikatakan Bang Rey tadi, Mas Kohar, bahwa ini mulai mendiskreditkan paslon nomor 2 karena orang mengatakan jangan-jangan memang ini yang diminta paslon nomor 2 ada motif yang lain, saya tidak tahu apa. Nah ini kan KPU harus hati-hati juga dan tanpa sadar nanti bisa dianggap masyarakat seperti itu. Tapi kita harus jeda dahulu, Mas Kohar dan Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Mas Kohar, untuk mendengarkan juga. Ya. Kita tidak mau memonopoli kebenaran, kita mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Pak Faisal. Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Pak Faisal. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Bagaimana nih Pak debat tunggal untuk Capres-Cawapres nih Pak? Ya, untuk ajang pembuktian Bung Leo, bahwa esensinya tujuan debat itu kan untuk agar masyarakat pemilih itu memahami program, sekaligus mengukur kemampuan Capres-Cawapres Bung Leo. Iya. Mana yang asli dan mana yang terbitan. Nah, lalu kalau formatnya yang sudah disepakati dirubah sepihak, ini sebenarnya ada apa di balik ini? Maka saya ada 2 poin, Bang Leo. Ya, Pak. Yang pertama, KPU itu harusnya jadi pelaksana yang baik, netral, jurdil. Kalau tidak ganti aja KPU itu. Kalau enggak ganti apa ya. Itu namanya Komisi Paman Usro aja udah. Ya. Oke. Yang kedua, laksanakan debat cawapres itu ini, Bung Leo, head to head. Hanya ada 3 cawapres tanpa ada alasan apapun, sekedar mendampingi lah, nanti yang dominan lah, dan ada cawapres murni. Karena kalau sendiri dan didampingi itu ada dukungan mental itu, Bung Leo. Yang kedua, masyarakat dan media, mari terus kita mengawal debat pilpres. Karena kalau format sudah mulai diacak-acak, saya khawatir materi debat, waktu, tempat, dan lain-lain bisa berubah. Jangan-jangan wasit mulai bermain di sana. Itu, Leo. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Faisal di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Faisal ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Kohar. Selamat pagi. Silakan Pak Tasrik. Baik, debat tunggal merupakan ajang pembuktian ya. Mas Leo, Bang Kohar, baru 1 minggu yang lalu KPU melaksanakan kesepakatan pemilu damai, melibatkan seluruh partai dan capres-cawapres. Nah, dengan adanya format debat cawapres mau ditiadakan, ini sudah jadi damai. Ini malah menimbulkan kegaduhan lagi. Nah, saya berharap KPU kembali saja kepada undang-undang. Undang-undang sudah menyatakan 3 kali debat cawapres, 2 kali cawapres, dan itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2009. Ketika ini didebat, nanti tentu masyarakat bertanya ada apa. Jangan sampai KPU juga terlibat lagi dengan drama-drama yang sudah mulai MK, KPK. Nanti jangan sampai KPU juga dianggap masyarakat terlibat dalam drama-drama yang tidak menguntungkan buat KPU sendiri. Yang kedua, tujuan dilaksanakan debat itu supaya masyarakat tahu isi kepala, kemampuan dari cawapres. Karena cawapres itu loh, ketika presiden berhalangan tetap, maka dia akan menjadi presiden. Nah, makanya saya memberikan solusi saja. Solusinya adalah KPU tetap kembali kepada undang-undang, tetap mengadakan tunggal cawapres, kemudian tim daripada cawapres yang dikhawatirkan
keraguan itu dibekali bagaimana cara berdebat, bagaimana cara penguasaan materi. Kemudian jangan, supaya memang masyarakat ini tidak membeli kucing dalam karung. Dan yang akhir, pengalaman ini bagi partai-partai ketika mencalonkan capres cawapres itu orang yang mumpuni, sehingga mau debat sekalipun dia mampu gitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Pak Edward, silakan Pak pendapat Anda. Rangkaian proses pemilu itu sudah ditetapkan, adanya debat capres dan cawapres. Lah kalau ada perubahan itu KPU harus menjelaskan apa dasarnya perubahan ini gitu loh. Kalau memang yang telah lama sudah baik, apakah ini akan lebih baik, kan begitu. Ya, mudah-mudahan KPU bisa mengklirkan masalah ini, jangan jadi polemik di masyarakat seolah-olah nanti dituduh ada keberpihakan. Kedua, kita berharap dalam mereka berdebat, mereka itu kan minimal gambaran bahwa mereka akan berbuat sesuatu, walaupun kenyataannya kan hasil debat itu nggak pernah banyak yang nggak dilaksanakan. Kenyataan debat DKI Jakarta dulu naturalisasi nggak ada, yang itu akan dilaksanakan itu keluar dari debat ya, berarti. Ya, betul. Kita sudah dapat gambaran apa yang dianukan. Nah, kemampuan orang kan belum tentu dengan kemampuan berdebat dia mampu pula mengaplikasikannya dan lapangan. Tetapi minimal ini sudah jadi bahan referensi gambaran untuk orang-orang ini mampu cerdas atau enggak. Kita juga yakin bahwa kalau kita ingat ada legenda di Arab namanya Abu Nawas, itu jago debat. Sultan Harun al-Rasyid aja kalah terus, tapi nggak bisa kerja gitu loh. Abu Nawas itu kan Sultan Harun al-Rasyid kalah terus debat. Tapi nggak pernah bisa kerja. Nah, mudah-mudahan kita dapatkan pemimpin yang bisa berbicara dan bisa bekerja. Karena bangsa ini menunggu seorang pemimpin yang akan membawa bangsa ini maju ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menarik nih Mas Kohar. Pemirsa punya pendapat masing-masing, tapi semuanya sih berpendapat bahwa kembali saja ke undang-undang begitu. Undang-undangnya ada belum berubah kok, KPU-nya tidak mengikutinya. Bagaimana nih Mas Kohar? Ya, kalau tadi dikatakan bahwa isu ini dianggap merugikan. Tadi Leo kan sempat menyebut paslon nomor 2. Oh iya, tadi Bang Rey yang bilang itu. Saya mengutip ulang. Mengatakan seperti itu. Kalau memang dianggap merugikan, ya kembalikan saja. Kembalikan saja pada format 2019 sehingga fair. Semua bisa melihat, semua bisa menyaksikan, semua bisa menilai. Dan soal pilihan dan seterusnya kan kemudian terserah kepada yang menilai, kepada yang melihat. Dia akan preferensinya kemana, lebih tertarik kepada apa. Bisa jadi orang lebih tertarik kepada gimmick misalnya. Tetapi bisa jadi orang juga sangat antusias untuk mempelajari isi kepala melalui gagasan-gagasan besar. Jadi debat cawapres itu juga penting. Kenapa? Karena posisi cawapres di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu bukan ban serep. Betul. Posisi cawapres itu sangat strategis. Dia bisa diberi tugas khusus oleh presiden. Seorang yang diberikan tugas khusus oleh presiden itu artinya bukan ban serep. Kalau ban serep itu kan hanya diam. Selama ban yang aslinya masih bisa bekerja, ya ban serep tidak akan dipakai. Ban serep hanya berfungsi kalau ban utama bocor. Betul, begitu ya. Kalau ban utama bocor, ya ban serep baru dipakai. Tapi konsep cawapres atau konsep wakil presiden di Republik ini tidak seperti itu. Pasal 12C Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah menegaskan bahwa wakil presiden itu membantu presiden memberikan tugas-tugas, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh presiden, memberikan saran-saran kepada presiden, bahkan ikut dalam bagaimana nih pengambilan keputusan di Republik ini. Karena itu kan dulu ada konsep ketika di zaman Bung Karno dan Bung Hatta itu namanya duit tunggal. Karena dua-duanya punya peran yang strategis. Dari situlah kita melihat bahwa sebetulnya cawapres ini adalah posisi yang sangat strategis. Dan karena itu orang juga harus tahu apa isi kepala ini. Dan bagaimana konsistensi dia di dalam menjabarkan
dalam menjawab, dalam menjelaskan soal solusi-solusi yang ditawarkan melalui visi misi yang sudah mereka sampaikan ke KPU. Karena kita harus tahu ya, seperti apa orang yang akan memimpin negara kita ini 5 tahun ke depan dari tahun 2024. Ya, betul. Bagaimana misalnya menjelaskan, katakanlah diferensiasi. Ada yang mengatakan melanjutkan. Seperti apa melanjutkan? Apakah semuanya akan dilanjutkan? Seperti apa perubahan itu misalnya? Apakah semua akan diubah? Atau bagaimana? Itu akan diketahui bagaimana ketika dua pasangan ini berdebat dan masing-masing punya waktu ya, punya kesempatan untuk debat tunggal. Pertanyaannya adalah kalau KPU-nya tidak berubah, tetap tidak ada debat tunggal, apa artinya itu? Kita akan bahas bagian berikut. Mas Kohar, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, saya sih masih percaya betul ya bahwa KPU akan mendengarkan suara rakyat ya. Kita ini kan lagi bersuara dan kemudian mau mengembalikan format debat itu kepada yang sebelumnya dan sesuai dengan undang-undang. Tapi pertanyaannya, kalau kemudian ternyata tidak, ini apa artinya untuk bangsa kita ini? Ya, sepertinya debat seperti sebagian orang mengatakan tidak ada gunanya. Untuk apa debat? Namanya saja debat. Debat itu bukan pemaparan loh, bukan naratif. Debat itu ada di situ saling bertanya, bahkan kalau perlu saling men-challenge, saling menantang, adu gagasan. Itu yang esensi dari sebuah perdebatan. Nah, kalau perdebatan isinya hanya katakanlah pemaparan, lalu tidak ada saling challenge di antara satu dan lainnya. Itu akan menjadi hambar, ya, seperti tidak ada gunanya. Dan debat akhirnya hanya untuk menggugurkan kewajiban undang-undang saja. Formalitas saja. Formalitas saja. Padahal kan kita menginginkan dari waktu ke waktu pemilu itu semakin berkualitas. Apa yang dulu kurang berkualitas dinaikkan derajatnya menjadi kualitas yang lebih tinggi. Termasuk dalam hal debat. Dulu orang mengkritik, sayang sekali debat antar calonnya kurang, katanya gitu kan. Lebih banyak hanya menjawab pertanyaan panelis. Karena mungkin panelisnya terlalu banyak. Pada waktu pertanyaan. Betul, waktu itu. Jumlahnya juga terlalu banyak, pertanyaannya terlalu banyak. Maka mestinya perdebatan harus terjadi antar calon gitu ya. Presiden dengan capres dengan capres, cawapres dengan cawapres, biar mereka saling mencari, mengkorek kelemahan masing-masing, tidak apa-apa, namanya juga debat. Untuk kemudian membuktikan bahwa programnya lah, visi misinya lah yang memang unggul dibandingkan yang lain. Itu pembuktian, itulah yang disebut dengan ajang pembuktian. Nah, kalau itu ditiadakan, berarti kualitas akan semakin menurun. Kita menghadapi situasi di mana pemilu bukannya semakin kesini semakin berkualitas, tetapi semakin kesini semakin turun kualitasnya. Dan bukan hanya pemilunya, kita juga akhirnya kehilangan sosok-sosok yang berkualitas. Kita akan sangat sedih bagaimana kita dulu sebelum merdeka saja, atau setelah merdeka, awal-awal merdeka, kita mengenal ada Syahrir, ada Natsir, ada Wahid Hashim, ada tokoh-tokoh muda. Syahrir itu usianya 35-36, tapi dia sudah jago debat. Pada saat itu ya? Pada saat itu, dia jago diplomasi, dia sudah memimpin Partai Sosialis Indonesia zaman dulu. Dan sekarang kita akan kehilangan hal seperti itu kalau format debat ini kemudian kita ubah. Bukankah sekarang di sekolah-sekolah itu sudah mulai muncul. Betul. Modelnya begitu. Model debat. Dan ada yang mengatakan ya debat itu bukan cerdas cermat. Ya memang bukan. Kalau cerdas cermat itu memaparkan visi, ada panelis bertanya. Yang memaparkan menjawab, itu cerdas cermat. Tetapi kalau debat, di antara mereka terjadi itu challenge gagasan itu, pertarungan gagasan itu. Dan itu yang sudah menjadi tradisi sebetulnya di Republik ini sejak sebelum merdeka.
tokoh-tokoh muda kita, tokoh terpelajar di muda kita mendebat tokoh-tokoh Belanda yang akhirnya tokoh-tokoh Belanda kalah, itu kan. Bahkan ketika di BPUPKI meresmikan, merumuskan Pancasila itu melalui perdebatan. Karena itu jangan alergi. Jangan alergi dengan debat, dan kalau memang berisi biasanya tidak akan nyaring bunyinya kan. Kan pepatahnya begitu ya, tong kosong nyaring bunyinya. Kalau memang ada isinya pasti berani bersuara. Baik, kita harapkan debat tunggal akan dijadikan lagi oleh KPU. Mas Abdul Qohar, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, debat tunggal cawapres sebagaimana capres diperlukan untuk menunjukkan kemampuan calon, paling tidak dalam penguasaan visi misi dan program yang akan direncanakan, sehingga bukan hanya omong kosong belaka. Kita semua setuju dalam debat itulah argumen program kerja untuk pertama kalinya diuji, sehingga jangan sampai menghilangkan kesempatan bagi capres dan cawapres mengerahkan kemampuannya untuk menjelaskan gagasan untuk memajukan bangsa. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.